Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk masalah film. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mempelajari, dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini di gereja maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian ini dan memimpin kami dalam seluruh acara firman, baik dalam penyampaian maupun dalam penerimaan. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dia butuhkan. Dan seluruh firman bisa sampaikan dengan baik dan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, jangan semuanya keluar dan kembali dalam sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk kami semua sebagai pendengar, biarlah Engkau menolong kami dalam mendengar. Berikan kami kesegaran, memberikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan telah itu Tuhan berikan kami ketundukan, supaya kami juga bisa bukan hanya mendengar dan mengerti, tapi menjadi pelaku dan penangkap firman. Bahkan kalau boleh menjadi pemberita firman. Kami sekali lagi sadar bahwa setan pasti bekerja dalam setiap acara firman. Kuatkan semua kami, supaya apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan seri kisah Rasul, dan kisah kita sampai pada pasal 11 ayat 19 sampai dengan ayat 30 ya. Kita baca dulu ayat teksnya ya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu pada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah jemaat datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacita ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia pada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa pada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan telah bertemu dengan dia yang membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Saya pertama yang akan saya bahas adalah munculnya gereja di Antioquia ya.
Dan yang pertama kita melihat dulu latar belakang dari kota Antioquia ini. Poin A, saudara, ini adalah kota terbesar ketiga di dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Setelah kota Roma, ini yang pertama paling besar, dan kota Alexandria ini yang kedua. Yang ketiga ini kan kota Antioquia ini. Lalu poin B, saudara, penduduk kota dipecat secara moral. Dalam kota ini ada penyembahan terhadap Dewi Daphne, dan dalam kuil Daphne ini ada imam-imam perempuan yang berfungsi sebagai sacred prostitute atau pelacur keramat atau pelacur kudus. Ini suatu istilah yang konyol, bukan main ya. Pelacur bisa keramat, pelacur bisa kudus itu gimana? Tapi ya dalam penyembahan berhala memang ada seperti ini ya. Dalam kota seperti inilah kekesalan gereja muncul. Hal ini mengajar kita untuk tidak takut dalam memberitakan Injil kepada orang yang sukar. Saya perhatikan ya, gereja ini bejat, penduduk kota ini bejat, penyembah berhala, dan ada pelacur kudus ya. Dan jadi mereka ini betul-betul rusak luar biasa, tapi tetap Injil diberitakan dan banyak orang dibawa kepada Kristus dan ada gereja yang bisa dibentuk ya. Jadi karena itu kita tidak perlu merasa takut atau merasa tidak ada gunanya gitu ya. Beritakan sama orang bejat seperti ini mana bisa. Pertobatan tidak tergantung orangnya bejat atau tidak bejat, karena semua orang adalah orang berdosa. Tidak tergantung juga kepada kita yang menginjil ataupun orang yang kita injili, tapi tergantung hanya kepada Tuhan. Kalau orang itu memang adalah orang pilihan dan Tuhan itu bekerja, maka pasti orangnya akan bertobat. Jadi saudara, kita harus tetap memberitakan Injil. Kita yang percaya predestinasi tidak berarti kita tidak punya tanggung jawab di dalam memberitakan Injil. Karena ajaran reform sudah berulang kali saya tekankan, sekalipun kita percaya predestinasi atau kedaulatan Allah, tapi tanggung jawab manusia itu tidak pernah dibuang. Dan karena itulah kita harus tetap memberitakan Injil dan memberitakan Injil sebanyak-banyaknya pada sebanyak mungkin orang yang bisa kita jangkau. Kalau kita masuk dalam poin yang kedua, ada orang-orang yang memberitakan Injil di Antioquia. Kita lihat dalam ayat 19 dan 21. Sementara itu banyak soal-soal telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi ini golongan tertentu ini hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Jadi mereka mungkin masih terikat dengan hukum Yahudi yang percaya bahwa yang akan diselamatkan hanya orang Yahudi. Tapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berpaling pada Tuhan. Jadi yang bagian bawah ini yang saya berikan warna ungu ini ya, ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan menyertai mereka yang memberitakan Injil pada orang-orang non-Yahudi ya, orang-orang Yunani. Dan karena itu dengan penyertaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan, maka sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Lalu sekarang kita masuk dalam poin A. Poin A ini adanya penganiayaan di Yerusalem mengakibatkan Injil justru tersebar. Jelas bahwa penderitaan tetap membawa kebaikan. Ini sesuai dengan Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi saya tekankan, ayat ini berlaku hanya untuk orang yang percaya atau orang pilihan, bukan untuk orang yang tidak percaya, apalagi orang yang non pilihan. Ya sekalipun kita tidak bisa tahu yang mana pilihan, yang mana tidak, tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan hanya bekerja membawa kebaikan untuk orang-orang pilihan. Dan ini ditimbulkan oleh penganiayaan di Yerusalem ya. Seandainya penganiayaan di Yerusalem itu tidak ada, mereka tetap di Yerusalem, maka Injil tidak akan tersebar. Jadi saya percaya bahwa pekerjaan penganiayaan itu
itu dilakukan oleh Tuhan sendiri terhadap umatnya sendiri, terhadap anak-anaknya, sehingga mereka terpaksa tersebar, dan pada waktu mereka tersebar mereka memberitakan Injil. Jadi penderitaan itu jelas sekali datang dari Tuhan untuk memaksa mereka keluar dari Yerusalem dan memberitakan Injil, karena memang perintah atau perintah Tuhan yang ada di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 yang merupakan inti dari Kisah Rasul itu mengatakan orang Kristen itu harus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi ini yang dilakukan oleh Tuhan supaya apa yang Dia perintahkan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu terjadi ya. Sekarang kita masuk dalam poin B, jemaat lari karena ada penganiayaan, tapi mereka tetap berani memberitakan Injil. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan zaman sekarang, di mana kebanyakan orang Kristen tidak memberitakan Injil, sekalipun tidak ada penganiayaan. Ya, jadi mereka lari, ada penganiayaan ini, mereka lari itu sesuatu yang alamiah, yang tidak apa-apa, karena mereka wajib mempertahankan nyawa mereka. Tetapi dalam lari itu mereka tidak lalu lari ketakutan, lalu tidak berani memberitakan Injil lagi, tapi sebaliknya mereka tetap memberitakan Injil. Dan ini memang luar biasa dan harus kita teladani. Kalau kita dalam keadaan tidak ada penderitaan saja tidak pernah memberitakan Injil, apalagi kalau ada penderitaan atau penganiayaan, kita makin tidak memberitakan Injil, mungkin kita malah tidak ke gereja. Karena kita masuk dalam poin C, saudara, sebagian dari orang-orang Kristen itu hanya memberitakan Injil pada orang-orang Yahudi saja. Ini ada dalam ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena banyak yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi saudara, kuatnya tradisi Yahudi dalam diri mereka mengalahkan otoritas firman atas diri mereka. Bandingkan dengan Matius 28 ayat 19 dan Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan ya. Matius 28, 19 dan 20 saja supaya saudara melihat konteksnya. Kamu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini waktu mereka tersebar ini jelas bahwa kata-kata ini sudah diucapkan oleh Yesus ya. Itu kan diucapkan sebelum dia naik ke surga. Nah ini jauh setelah dia naik ke surga. Karena dia naik ke surga dalam Kisah Rasul pasal 1 dan sekarang di Kisah Rasul pasal 11. Jadi karena semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi perhatikan ya, rasul-rasul itu disuruh pergi dan menjadikan semua bangsa muridku, lalu membaptis mereka, dan lalu apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, salah satu perintah yang Yesus ajarkan kepada mereka adalah perintah ini dalam ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau para rasul itu sudah menjadikan bangsa-bangsa ini murid Yesus, maka mereka mestinya mengajar, dan orang-orang yang sudah percaya pada Kristus itu mestinya sudah diajar untuk melakukan perintah ini. Jadi mereka mestinya pergi bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tapi kepada bangsa-bangsa lainnya. Jadi bukan cuma Yahudi, tapi bangsa-bangsa lain juga. Tetapi ternyata di sini dalam ayat 19 ini orang-orang Yahudinya ini memberitakan hanya kepada orang Yahudi saja. Jadi karena itu saya katakan kuatnya tradisi Yahudi dalam diri mereka mengalahkan otoritas firman Tuhan atas diri mereka. Dan ini sesuatu yang jelas salah ya. Jadi ingat ya, tradisi ini selama ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan itu tidak ada masalah. Tetapi begitu tradisi ini bertentangan dengan firman Tuhan itu kita harus buang. Dan bagaimanapun tradisi ini tidak bisa mengalahkan otoritas firman Tuhan. Tapi di sini itu yang terjadi.
Jadi mereka hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Selanjutnya saya bacakan Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini jelas diharuskan memberitakan Injil pada semua orang ya. Kalau di Yerusalem Yudea ini orang Yahudi, Samaria ini Yahudi blasteran ya. Dan sampai ke ujung bumi ini pasti orang-orang non-Yahudi. Jadi bagaimana bisa mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja? Itu jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Karena saudara hati-hati dengan tradisi, khususnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, apalagi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Baik Katolik maupun Ortodoks itu punya tradisi, dan tradisi mereka luar biasa banyaknya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Um, Saya tempoh hari pernah, sebelum saya pergi ke KL itu saya pernah, atau ada waktu di KL saya tidak ingat lah, saya pernah debat dengan satu romo dari Ortodoks ya, yang tidak percaya bahwa nama Tuhan adalah YHWH atau ya seringkali kita baca Yahweh. Sekalipun memang kita tidak tahu bagaimana pengucapan yang sebenarnya, tapi Yahweh itu yang paling memungkinkan ya. Jadi dia menganggap Yahweh itu bukan nama Tuhan. Nama Tuhan siapa? Tidak ada namanya kata dia. Dan dia bilang siapa yang memberikan nama kepada Tuhan? Ini pertanyaan bodoh ya. Siapa memberi nama kepada Tuhan? Apa Tuhan tidak bisa memberikan nama pada dirinya sendiri? Apa harus ada orang yang lebih tinggi tingkatnya memberi nama pada Tuhan? Karena orang yang lebih tinggi tingkatnya kan ada. Jadi itu yang dia gunakan sebagai argumentasi dan juga saya tidak tahu lah macam-macam argumentasi dia yang menurut saya gobloknya luar biasa. Padahal dia Romo ya. Romo di dalam Ortodoks. Kalau saya lanjutkan dengan poin D, bagian yang lain juga memintakan Injil pada bangsa-bangsa non-Yahudi dalam ayat 20. Tapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yahudi dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi yang ditekankan adalah Tuhan, bukan untuk juru selamat. Ya mungkin juga juru selamatnya dibicarakan, saya tidak tahu. Ini kan hanya dibicarakan secara singkat ya. Ini adalah orang Kristen yang meletakkan firman Tuhan di atas tradisi. Dan kita harus juga demikian, jangan meniru orang Kristen yang tadi di atas yang memberitakan hanya kepada orang Yahudi. Tapi orang Kristen yang di sini meletakkan firman Tuhan di atas tradisi. Dan karena itu mereka memberitakan Injil juga kepada orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Jadi ini meletakkan firman Tuhan di atas tradisi, kita juga harus demikian. Ya, jangan seperti Katolik yang menyamakan tradisi dengan firman Tuhan. Itu sama sekali tidak boleh dilakukan karena tradisi ini buatan manusia. Kalau terus-menerus itu ditambahi, tidak heran mereka makin lama makin sesat. Sampai abad yang ke-20 atau ke-21 itu masih bertambah kesesatannya ya. Jadi setiap kali bertambah lagi kata-katanya Paulus lah, sidang gereja dan macam-macam itu ditambahkan. Akhirnya sudah menjauh luar biasa jauhnya dari kebenarannya. Cuma repotnya memberitakan Injil kepada mereka itu mereka menganggap kita sesat. Kita menganggap mereka sesat. Ya, itu memang sebetulnya biasa ya. Kalau dua ajaran bertentangan, itu pasti saling membedakan atau saling menyesatkan. Tetapi ya kalau kita percaya bahwa kita yang benar tentu saja. Dan mereka menganggap mereka yang benar. Sekalipun pada waktu perdebatan mereka tidak becus berdebat sama sekali ya. Jadi saya pernah tantang berulang kali romonya 3 lawan saya 1 ya. Tidak ada yang satu yang berani.
Dan saya pernah debat dengan orang Katolik yang namanya De Gea, itu dia katanya guru agama rupanya ya. Tapi dia kelihatan kali tidak becus apa-apa. Sudah mau tahu kalau bakal kalah, lalu curang. Omongan saya dipotong dan sebagainya. Ya saya biarkan, saya turun saja lah. Toh saya sudah menang sangat-sangat jauh daripada dia. Tapi itulah mereka ya. Tidak ada sikap fair dalam debat. Eh, Juga dalam kisah Rasul 8 ada pemberitaan Injil kepada orang Samaria. Ya, mereka termasuk setengah Yahudi atau Yahudi Protestan. Dalam kisah Rasul 8 itu juga ada pemberitaan Injil pada sida-sida dari Ethiopia. Ini orang non-Yahudi ya, sida-sida ini. Tapi itu kan hanya satu pribadi. Dan di samping itu, ia jelas sudah menjadi penganut agama Yahudi. Lalu dalam kisah Rasul 10 ada pemberitaan Injil kepada Kornelius dan keluarganya. Tapi itu hanya satu keluarga. Dan di samping itu mereka jelas juga adalah penganut agama Yahudi. Tapi dalam kisah Rasul 11 ayat 20 ini, betul-betul terjadi pemberitaan Injil kepada orang non-Yahudi dan itu banyak ya. Dan sesuatu yang menarik adalah bahwa dalam kitab suci maupun sejarah, nama-nama dari orang-orang yang menjadi pendobrak ini tidak diketahui. Tapi bagaimanapun juga nama-nama mereka tercatat di surga. Tidak disebutkan dalam Alkitab, tidak ada masalah, tetapi Tuhan tahu nama-nama mereka. Dan mereka pasti mendapatkan pahala karena hal ini ya. Kalau sebagian memberitakan ini pada Yahudi saja, mereka mau memberitakan pada orang-orang non-Yahudi. Jadi ini jelas lebih baik daripada yang ada dalam ayat 19 tadi. Sebagai penerapan saudara pada waktu melakukan sesuatu untuk Tuhan, baik itu pelayanan atau ketaatan atau persembahan, memberi persembahan dan sebagainya, janganlah menonjolkan nama saudara. Bandingkan dengan Matius 6 ayat 1 sampai dengan 18. Karena ini panjang, saya tidak akan bacakan, saya bisa baca sendiri. Ini diselingi dengan doa Bapa kami, itu tidak perlu dibaca diloncati ya. Kalau bisa baca mulai Matius 6 ayat 1 sampai ayat berapa itu, Bapa kami itu mulai berapa saya lupa ya. Tapi yang jelas sampai ayat 13 ya. Jadi ayat 13, lalu 14, 15 tidak perlu. Baca lagi mulai ayat 16 sampai ayat 18 ya, jadi bisa baca sendiri. Sekarang kita masuk dalam poin E, Tuhan bekerja dalam ayat 21, dan karena itulah maka terjadi pertobatan. Kita baca ayat 21-nya, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik pada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pertobatan ada dalam tangan Tuhan. Bandingkan dengan 1 Korintus 3 ayat 6 dan ayat 7. Aku menanam, aku menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ini yang mengatakan jelas adalah Paulus ya. Jadi Paulus menanam, Apolos menyiram. Menanam itu memberitakan Injil, menyiram itu memberikan pengajaran supaya bisa tumbuh. Tapi tetap saudara, Allah yang memberi pertumbuhan, bukan Paulusnya, bukan Apolosnya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Tapi ini tidak berarti, yang penting hanya Allah, jadi aku tidak perlu nginjil, aku tidak perlu ngajar. Kita tentu saja perlu menginjil, kita perlu mengajar, bahkan harus menginjil dan mengajar. Tetapi kalau Allah tidak bekerja, maka tidak akan ada pertumbuhan. Tapi dengan Allah bekerja, maka akan terjadi pertumbuhan, karena Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Jadi kalau saudara melakukan pelayanan atau penginjilan dan banyak orang bertobat, jangan berbangga diri, sombong, dan sebagainya. Menganggap saudara hebat, bisa mempertobatkan. Yang mempertobatkan itu Tuhan dan bukan saudara. Saudara punya jasa di dalam memberitakan Injil, tapi tetap yang mempertobatkan itu hanya adalah Allah sendiri. Dan siapapun Allah bisa pertobatkan kalau dia mau. Ya, jadi kalau orang itu orang pilihan, saya tidak peduli agamanya apa ya. Apakah agamanya Islam atau agamanya Buddha atau Hindu atau Katolik atau apapun. Apakah atau dia termasuk sekte di dalam Kristen seperti Jesus Only atau Oneness dan macam-macam bidat seperti saksi Yehova dan sebagainya. Itu tidak usah takut dalam memberitakan Injil. Karena kalau Allah bekerja, maka pasti orang yang akan bertobat.
Karena itu banyaklah berdoa dalam pelayanan atau pemberitaan Injil ya. Jadi berdoa ini menunjukkan ketergantungan kita pada Tuhan. Kita melakukan tugas kita, tetapi kita berdoa supaya Tuhan bekerja. Karena tanpa Dia bekerja, tidak akan ada gunanya kita memberitakan Injil. Di sini Tuhan bekerja sehingga orang-orang itu bertobat. Apa itu berarti bahwa kalau tidak terjadi pertobatan, orang yang memberitakan Injil tidak dipakai oleh Tuhan? Bisa iya, tetapi belum tentu. Ingat ya, bahwa Yesus pun banyak kali ditolak pada waktu memberitakan Injil ya. Tentu tidak berarti bahwa dia tidak dipakai oleh Tuhan. Itu mustahil. Karena kita masuk dalam poin F, orang-orang Yunani itu bertobat. Dan murid-murid inilah sebutan Kristen pertama kalinya diberikan. Kita lihat dalam ayat 21 dan 26. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berpaling pada Tuhan. Lalu ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi saudara jangan menganggap bahwa Katolik ada lebih dulu dari Kristen atau bahwa Kristen adalah pecahan dari Katolik. Karena Kristen sudah ada sejak abad pertama. Ya, dan saya tidak percaya Kristen yang di sini adalah Kristen yang berdoa kepada Maria, menyembah patung dan sebagainya. Yang punya paus itu tidak ada paus pada saat ini masih belum ada dan sebagainya. Jadi semua ajaran-ajaran Katolik itu tidak ada. Jadi kalau dikatakan ini adalah orang Katolik itu omong kosong sama sekali karena ajarannya sangat berbeda dengan ajaran Katolik yang zaman sekarang ini. Jadi saudara ini disebut sebagai Kristen dan bukan sebagai Katolik. Mereka sekalipun menyebut dirinya Kristen Katolik, tapi yang jelas Kristen yang di sini itu bukan ajarannya seperti Katolik zaman sekarang. Berbeda sama sekali, bertolak belakang sama sekali di dalam sangat banyak hal. Jadi Kristen ini yang benar sama seperti kita ya. Misalnya percaya sola fide, sola scriptura dan sebagainya itu sudah ada ajarannya sejak abad pertama. Kalau ajaran Katolik itu yang mana tidak ada pada abad pertama. Abad pertama rasul-rasul mana yang sujud di depan patungnya Maria? Rasul-rasul mana yang berdoa salam Maria? Rasul-rasul mana yang menganggap itu sebagai paus? Tidak ada. Ya orang Katolik saja yang anggap itu sebagai paus pertama. Saya lanjutkan ya, tetapi sejak awal abad keempat mulai masuk penyimpangan demi penyimpangan dalam gereja Kristen. Gara-gara apa? Gara-gara Konstantin, kaisar dari Romawi menjadi Kristen. Apakah dia Kristen sungguh atau tidak, itu kita tidak tahu, tetapi pokoknya dia menjadi Kristen. Dan karena dia menjadi Kristen, nah kaisarnya jadi Kristen, orang-orang berbondong-bondong masuk dalam gereja, dan mereka itu masuk ke dalam gereja tanpa pertobatan. Mereka bukan masuk karena diinjil dan percaya dalam masuk gereja, tapi hanya karena kaisarnya Kristen, lalu semua ikut masuk ke dalam gereja sebagai orang Kristen. Saudara merasa itu sesuatu yang baik? Mungkin ya, saya katakan mungkin sekali pada saat itu orang-orang Kristen akan senang. Pertama mereka tidak dianiaya lagi karena Katoliknya, karena kaisarnya sekarang Kristen. Dan kedua, banyak sekali orang Kristen masuk. Mereka mungkin senang sekali. Tetapi itu bukan sesuatu yang membuat seseorang harus senang. Karena masuknya orang-orang Kristen yang Kristen KTP inilah yang membuat Kristen yang mula-mula benar itu makin lama makin menyimpang. Dan akhirnya menghasilkan gereja Roma Katolik yang zaman sekarang ini. Penyimpangan demi penyimpangan mulai tahun sekitar 300-an terus sampai sekarang, sampai abad yang ke-21. Lalu pada tahun 1517 terjadi reformasi yang berusaha mengembalikan gereja pada kekristenan yang mula-mula. Dan golongan inilah yang akhirnya disebut sebagai Kristen Protestan. Yang mungkin karena kita protes lalu disebut Protestan ya. Untuk lebih jelasnya lihatlah gambar di bawah ini ya. Jadi ini Kristen mula-mula itu, ini ya.
Lalu Malaysia kita tahun 300-an menyimpang terus sampai pada tahun 1517 Luther mengadakan reformasi ini mengembalikan kepada gereja, kepada ajaran gereja mula-mula ya. Jadi sebetulnya di sini Kristen Protestan ini. Lah, di samping itu Katoliknya itu bukannya bertobat setelah reformasi, tapi makin jauh menyimpang. Sejak 1517 sampai sekarang ini ditambah lagi kesesatannya, tambah lama tambah sesat, makin lama makin sesat, makin lama makin jauh. Saya lanjutkan beberapa yang kedua, pertumbuhan gereja di Antioquia. Ada dua hal yang menyebabkan gereja ini tumbuh. Pertama, gereja Yerusalem mengirimkan Barnabas di dalam ayat 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Pertama, perhatikan siapa yang mengirim Barnabas. Bukan Petrus atau Yohanes atau Yakobus, tapi jemaat atau disebut church di dalam gereja, di dalam Alkitab bahasa Inggris, di dalam ayat 22 ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia tidak dikatakan jemaat, dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai gereja atau church ya. Memang gereja itu tidak berarti gedungnya, tentu saja gedung mana bisa mengutus, tapi ya orang-orangnya. Jadi terjemahan-terjemahan ini memang tidak salah sebetulnya ya. Tapi kalau memang mau rupiah terjemahannya memang church atau gereja. Ini menunjukkan bahwa tidak ada penguasa tunggal atau paus atau diktator dalam gereja Yerusalem. Paus itu baru muncul pada abad yang ke tahun 600 lah kira-kira ya. Sebelum itu ditolak oleh satu orang uskup di paus, di uskup di Roma, karena dianggap sebagai suatu kesombongan. Tapi uskup selanjutnya menerima gelar itu, dan sejak itu lalu ada paus. Nah, pausnya baru ada abad yang ke-6 bisa ngomong. Petrus itu paus pertama, ini kan konyolnya bukan main. Tapi ya itulah ajaran mereka ya. Sekarang saya lanjutkan dengan poin B. Mereka mengutus hanya satu orang. Aneh, mengapa mereka tidak mengutus 4 orang supaya bisa berkhotbah bergantian setiap minggu, seperti yang banyak dilakukan di gereja-gereja zaman ini. Jelas bahwa cara semacam itu tidak dikenal dalam gereja abad pertama. Dalam kitab suci ada jabatan gembala dalam gereja, Efesus 4 ayat yang ke-11. Dan itu jelas menunjukkan bahwa harus ada seorang yang setidaknya mendominasi ajaran dalam gereja. Kita baca Efesus 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, ya sekalipun tidak disebut pendeta, tapi ya gembala-gembala ini ya gembala sidang, dia pendeta kan, dan pengajar-pengajar. Jadi hanya dua ini yang sekarang tersisa. Kalau pemberita Injil itu bukan evangelis zaman sekarang ya, karena itu diletakkan sebelum gembala, jadi pangkatnya lebih tinggi. Jadi ini model seperti Timotius atau Titus dan sebagainya, itu seperti itu saya kira ya. Sekarang kita perhatikan orang yang diutus itu yaitu Barnabas. Poin saya dalam ayat 24 dikatakan bahwa dia adalah pertama orang baik. Bandingkan dengan kisah Rasul 4 ayat 36-37 dan juga kisah Rasul 9 ayat 26-27. Jadi kita baca kisah Rasul 4 36-37 dulu. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh Rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi orang ini betul-betul orang yang dermawan. Ladangnya dijual, lalu uangnya itu dipersembahkan kepada gereja, karena dia tahu banyak orang sangat kekurangan. Dan jadi dia punya ladang nih, kelihatannya dia orang yang kaya, atau dia setidaknya jauh lebih kaya dibandingkan orang-orang yang pada saat itu sangat-sangat miskin. Dan kalau dia menjual ladangnya lalu membawa uangnya itu meletakkannya ke depan rasul, supaya rasul-rasul itu membagikan kepada orang-orang yang sangat kekurangan. Karena jadi pada abad pertama itu Kristen sangat-sangat kekurangan karena mereka dimusuhi baik oleh Yahudi maupun oleh orang-orang Romawi.
Jadi karena itu kalau dikatakan teologi kemakmuran saat ini bahwa orang Kristen harus kaya, itu ajaran sinting itu ya. Kitab Rasul 9 ayat 26-27 setibanya di Yerusalem, Salem mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Jadi ini pertobatan Saulus ya. Pada waktu pertama bertobat, orang-orang Kristennya takut kepada dia karena mereka tahu orang ini penganiaya. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara pada dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ya, jadi laki-laki yang menyebabkan orang-orang mau menerima Paulus itu adalah Barnabas ya. Jadi dia adalah orang baik. Ini yang pertama. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Dikatakan sebagai Barnabas juga dikatakan orang yang penuh dengan Roh Kudus, tetapi tidak pernah dikatakan dia berbahasa roh. Jadi laki-laki kalau orang penuh Roh Kudus tidak harus berbahasa roh ya. Bahasa roh itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu dan sangat-sangat jarang. Orang yang penuh iman artinya ya orang yang percaya pada janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan. Jadi saudara semua ini menunjukkan bahwa Barnabas mempunyai kerohanian yang bagus atau hebat dan karena itu ia betul-betul tidak masuk akal bahwa dia dianggap sebagai pengarang Injil Barnabas yang jelas-jelas Injil sesat itu ya. Tidak dikatakan apa-apa tentang karunia Barnabas, tetapi ayat 26 mengatakan bahwa ia mengajar. Jadi pasti ada karunia mengajar. Kita lihat ayat 26 sekali lagi ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kesimpulannya, saudara gereja tidak mengangkat sembarang orang untuk menjadi pemimpin, apalagi pemberita firman. Nah ini sesuatu yang harus kita waspadai ya. Karena sangat banyak gereja mengangkat seadanya orang untuk menjadi pemimpin. Kalau angkat majelis, angkat yang kaya atau yang punya kedudukan tinggi dan sebagainya. Dengan pemikiran kalau orang kaya ini pasti nyumbang banyak. Dan kalau orang kaya, mereka tahu uang mereka akan menganggap gaji atau hamba Tuhan misalnya dikasih 10 juta. Bagi orang kaya lah 10 juta tuh dihabiskan dalam 2 hari atau 3 hari bisa-bisa. Nah ini bagaimana pendetanya hidup. Jadi orang kaya ini kalau jadi majelis dia akan memberikan gaji yang tinggi karena disesuaikan dengan dirinya. Tapi kalau majelisnya itu miskin, dia sendiri gajinya cuma 8 juta, maka pendeta dikasih 10 juta lah ini sudah lebih dari aku kok, sudah cukup lah. Nah itu alasan, banyak alasan itu yang menyebabkan lalu eh, gereja itu zaman sekarang ini sering mengangkat orang kaya dan orang punya pangkat untuk menjadi majelis dan sebagainya. Juga kalau mereka mengangkat orang menjadi pemberita firman, apakah itu penginjil atau apakah itu pendeta, itu seringkali sembarangan saja. Ya, karena itu tidak heran ada banyak gereja yang kacau balau dan menjadi sesat, bahkan di dalam kalangan Protestan ya. Poin yang kedua, saudara, Barnabas melakukan follow up atau pelayanan lanjutan. Kita lihat dalam poin A 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Bagian yang saya garis bawah ini dalam terjemahan NIV, encourage them all to remain true to the Lord with all their hearts. Mendorong mereka semua untuk tetap setia pada Tuhan dengan segenap hati mereka. Jadi saudara, dia tidak menyuruh orang setia kepada gereja atau kepada pendeta tertentu, tetapi kepada Tuhan. Tuhan dan firman-Nya ya pasti ya. Kalau setia pada Tuhan pasti setia pada firman-Nya. Tidak mungkin setia pada Tuhan tapi tidak setia pada firman-Nya. Tapi gereja-gereja zaman sekarang tuh ini yang terjadi ya. Jadi orang disuruh setia pada gereja dan disuruh setia pada pendeta tertentu. Jadi pelayanan ada yang tidak boleh melakukan pelayanan di gereja lain dan sebagainya. Jadi orang disuruh setia pada gereja. Nah kalau gerejanya sesat bagaimana?
mereka tetap sesat. Jadi perhatikan gereja yang saudara ikuti. Kalau gereja itu sesat, saudara akan ikut sesat dan saudara bisa masuk ke neraka. Kalau saudara tidak keluar dari gereja itu. Jadi kalau gereja saudara tetap sesat, keluar dari gereja itu saudara ya. Dan cari gereja yang benar dan pindah ke gereja yang benar itu. Juga pendeta tertentu. Ini banyak sekali ya. Setiap pendetanya sehingga tidak mau pindah ke gereja lain. Nah kalau pendetanya sesat seperti misalnya seperti Erastus Sabdono itu atau Philip Mantova, kalau orang sesat setia pada pendeta seperti itu, ya itu bisa membawa mereka pada uh, ke neraka ya. Tadi nih ya saudara, persis sebelum kebaktiannya, saya mendapatkan WA-nya, saya tunjukkan ya. Ini ya, sudah nulis salah nama saya salah lakinya ya. Dari orang yang setia saya tidak kenal nih ya. Shalom Bapak, Slep Ibu, Slep Saudara atau Saudari Budi Salim. Nama saya ditulis Budi Salim. Kami dari Connect Group GMS ingin mengundang Anda untuk tergabung dalam komunitas CG. CG ini Connect Group ini ya. Connect Group atau CG adalah komunitas di GMS. GMS Gereja Mawar Sharon ya. Jadi ini gerejanya Philip Mantova itu, di mana Anda akan menemukan sebuah keluarga rohani dengan tujuan untuk dimuridkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Silakan membalas pesan ini dengan ya, dan pemimpin CG akan segera menginformasikan jadwal CG kepada Anda. Tuhan Yesus memberkati. Saya jawab terang-terangan, saya tidak ingin gabung dengan gereja sesat. Setelah itu sudah saya blok, tapi lalu saya ingin tambahi, saya unblock lagi ya. Lalu dia bilang, saya bilang di sini kan, saya tidak ingin gabung dengan gereja sesat. Oke, terima kasih atas responnya, karena dia. Tuhan Yesus memberkati. Dan aku sendiri pendeta, ini jawaban saya, aku sendiri pendeta senior, pendetamu yang seharusnya aku muridkan. Oke Bapak Budi, jika memang tidak berkenan, tidak mengapa, maafkan sudah mengganggu, karena kami dapat data connect dari aplikasi GMS Church, maaf, dan sebagainya. Tidak perlu merasa menghormati orang sesat. Tidak akan menghormati orang sesat. Sekarang saya lanjutkan dengan poin B ayat 25. Barnabas memanggil Saulus ya, di dalam ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan telah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mungkin dia merasa kewalahan dengan banyaknya pelayanan di sana, atau mungkin dia merasa karunia atau kemampuannya kurang memadai, sehingga ia lalu memutuskan memanggil Saulus untuk bersama-sama melayani Tuhan. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 26-30, Barnabas sudah mengenal Saulus sebagai orang yang hebat dalam mengajar atau memberitakan Injil, dan karena itu Paulus lah yang dia pilih, dia panggil Paulus ya. Ini tadi sudah kita baca, tapi kita baca ulang ya. Kisah 9 ayat 26-30, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri pada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Tapi Barnabas menerima dia dan membawanya pada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara pada dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Tapi justru Barnabas itu tahu Saulus itu hebat atau Paulus itu hebat ya, bahkan lebih hebat dari dia. Justru dia memanggil Saulus. Nah ini terbalik dengan keadaan gereja-gereja
mayoritas pada zaman ini ya, saya tidak bilang semua, tapi mayoritas banyak sekali. Sekarang ada banyak pendeta yang selalu mencari pengkhotbah yang lebih jelek dari dirinya sendiri untuk berkhotbah di gerejanya. Kenapa saudara? Supaya dia tidak mendapatkan saingan. Kalau dia undang gereja yang pendeta yang lebih hebat dari dia, yang jauh lebih bagus khotbahnya, nanti jemaatnya ikut pendeta itu ke gereja pendeta itu, wah dia kehilangan jemaat. Cari pengkhotbah, cari yang jelek saja, pokoknya lebih jelek dari dia, supaya jemaat dia tidak lari. Banyak yang seperti itu, dan itu saya tahu sendiri. Dan kalau sekarang pendeta mau mengambil pendeta lain di gerejanya juga sama seperti itu, ambil pendeta yang lebih buruk. Lalu nanti pendeta ini uh, mau ambil pendeta lagi, ambil lebih buruk lagi. Bagaimana jadinya kekesalan kalau semua pendeta ini modelnya seperti begini? Karena kita mencoba NCA 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi setelah Barnabas dan Saulus mengajar firman Tuhan, mungkin mereka mengajar 2 grup yang berbeda atau mengajar satu grup secara bergantian. Kitab suci memang sangat menekankan pengajaran firman Tuhan. Pertama, saudara, sebutan murid bagi orang Kristen menunjukkan bahwa orang Kristen harus belajar firman Tuhan. Kalau saudara disebut murid tapi tidak belajar firman Tuhan, itu murid yang drop out. Lalu poin yang kedua, Efesus 4 ayat yang ke-11, pengajar. Lalu kalau 1 Korintus 12 ayat 28 itu juga ada kata pengajar, dan Roma 12 ayat 7 ada karunia pengajar. Kita baca semua ayat ini ya. Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberitakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Lalu 1 Korintus 12 ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, tentunya rasul itu juga ngajar kan ya. Kedua sebagai nabi, dan nabi juga ngajar. Dan ketiga sebagai pengajar. Ya, pengajar biasa itu beda memang tingkatnya dengan nabi dan rasul tentu saja ya. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Roma 12 ayat 7, jika kalian untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika kalian untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi ini menekankan bahwa kita harus melayani sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Kalau orang tidak bisa ngajar atau tidak bisa khotbah, disuruh ngajar atau disuruh khotbah, lalu bundel seperti benang ruwet, ya itu jemaat pusing semua dan tidak akan ada jadi berkat kalau seperti itu ya. Jadi karunianya apa ya, layani di dalam diri, di mana di saudara punya karunia. Jangan asal melayani. Karena poin yang ketiga, Kisah 2 ayat 42, Kisah 6 ayat 4, Kisah 14 ayat 3, Kisah 17 ayat 11, dan Kisah 18 ayat 4, ayat 5, ayat 11, Kisah 20 ayat 20, 26, 27, dan 31, Kisah 28 ayat 30 dan 31, jelas menunjukkan penekanan pengajaran dalam gereja abad pertama. Jadi kalau gereja abad pertama sangat menekankan pengajaran, bagaimana gereja zaman sekarang? Coba kita lihat kalau saudara merasa saya ngarang ya. Saya bacakan ayat ini semua. Kisah 242, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Lalu kisah Rasul 6 ayat 4. Dan supaya kami sering dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ini waktu ada masalah dengan pelayanan meja ya. Lalu rasul-rasul itu tidak mau menangani itu dan mengangkat diaken untuk menangani hal itu, supaya mereka bisa memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jelas bahwa pelayanan firman itu sangat mereka tekankan. Mereka tidak mau melakukan pelayanan meja sehingga mengurangi pelayanan firman mereka setidaknya, atau membuang pelayanan firman mereka. Jadi pendeta itu tugasnya pelayanan firman, dan jemaat melakukan pelayanan yang lain supaya pendeta itu bisa melakukan pelayanan firman dengan maksimal.
Kan kita masuk dalam kisah Rasul 14 ayat 3, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi lagi di sini mereka mengajar ya dengan berani ya. Lalu kisah 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi mereka mau menerima pengajaran uh, Paulus, tapi bagusnya mereka tetap mengecek apakah pengajaran dari Paulus ini sesuai dengan Alkitab atau tidak. Ya, dan karena itu mereka dikatakan lebih baik hati ya, sebenarnya ini lebih mulia ya. Lalu kisah 18 ayat 4, ayat 5 dan ayat 11. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 11, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Semua yang saya garis bawah itu jelas menekankan pengajarannya. Lalu kisah 20 ayat 20, 26, 27, 31. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan aku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Ayat 26, sebab itu pada hari ini aku bersaksi padamu bahwa aku bersih tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, karena dia sudah memberitakan secara maksimum. Ya, maka kalau ada orang tetap tidak percaya tetap binasa, bukan salahnya Paulus ya. Lalai 27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ayat 31, sebab itu berjaga-jaga dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Karena kisah 28 ayat 30 dan 31. Dan Pak Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, yang memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, bagaimana saudara? Saudara menekankan pengajaran firman Tuhan dalam hidup saudara? Apa saudara rajin mengikuti pemahaman Alkitab? Apa atau sebaliknya saya cari gereja yang khotbahnya pendek, GSJS itu paling cocok ya. Kalau ingin khotbah pendek itu gereja 1 jam saja itu ya. Sudah jelas gereja itu tidak menekankan mengajar firman. Yang penting duit masuk lah ya. Makanya satu hari tidak tahu 7 kebaktian atau berapa. Pendek saja supaya bisa banyak kebaktian dan banyak semangat. Yang penting duit masuk, bukan yang penting firman Tuhan. Nah kalau mereka ngajar panjang seperti saya bisa 1 jam setengah, mana sampai 2 jam 4, lalu rugi mereka. Ya mereka cari bukan orang supaya orang itu diinjili atau diajar sehingga maju dalam kerohanian. Sama sekali bukan itu. Yang mereka cari adalah duit. Dan sekarang gereja menekankan duit itu luar biasa banyaknya. Dan itu jelas bukan gereja. Keluar dari gereja saudara kalau gereja saudara itu menekankan duit. Sesudah kedua hal tersebut di atas yang sudah saya bahas di atas menyebabkan gereja ini pertama bertumbuh secara kuantitas atau jumlah. Dalam ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan roh kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi pokoknya kita menekankan pengajaran ya, maka mestinya gereja akan bertumbuh dalam kuantitas atau jumlah. Kedua, cukup dikenal. Bentar ya. Pertumbuhan jumlah itu menyebabkan mereka cukup dikenal
Dari mana kita tahu bahwa mereka cukup dikenal? Dari sebutan orang Kristen dalam ayat 26. Kata orang Kristen hanya muncul 3 kali dalam perjanjian baru, yaitu dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 yang tadi kita baca ya. Lalu Kisah 26 ayat 28 dan 1 Petrus 4 ayat 16. Dan itu menunjukkan bahwa nama itu tidak datang dari Allah atau dari diri mereka sendiri, tapi dari orang luar atau orang kafir. Ini cocok dengan kata-kata disebut Kristen dalam ayat 26. Jadi bukan menyebut dirinya orang Kristen, tapi disebut, berarti menggunakan kata pasif ya. Disebut Kristen berarti dari luar penyebutan itu ya. Kalau orang luar sampai bisa memberikan mereka julukan Kristen atau pengikut Kristus, maka pasti itu menunjukkan bahwa mereka sudah cukup terkenal. Ya, jadi Kristen yang mula-mula cuma sangat sedikit, sekarang sudah sangat cukup banyak sehingga mereka cukup dikenal. Lalu orang luar menyebut mereka sebagai orang Kristen. Sekarang kita tanya kepada ChatGPT ya. Pertanyaan, apakah sebutan Kristen itu mula-mula merupakan kata-kata hinaan? Dan ini jawaban ChatGPT. Jawaban singkat, kemungkinan besar ya. Sebutan Kristen atau Kristianos dalam bahasa Yunani ya, mula-mula merupakan julukan yang bersifat menghina atau merendahkan yang diberikan oleh orang luar, dalam kurung bukan orang percaya, bukan oleh para pengikut Kristus sendiri. Penjelasan lebih rinci, pertama asal mula istilah Kristen. Kisah Rasul 11 ayat 26, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yunani, nggak perlu saya baca Yunani ya, terjemahnya ya. The disciples were first called Christians in Antioch. Jadi murid-murid itu pertama disebut Kristen di Antiochia ya. Kata kerja Yunani di sini adalah krematiso, yang dalam konteks ini poin A dapat berarti diberi nama oleh orang lain, bukan menyebut diri sendiri. Poin B kadang dipakai untuk nama julukan yang diberikan oleh kalangan resmi atau masyarakat umum, bukan dari dalam kelompok. Jadi orang Kristen tidak menyebut diri mereka Kristen, tapi orang luar yang menyebut mereka demikian. Dan itu mungkin dengan nada mengejek atau meremehkan. Tapi sekarang sebutan terus berlangsung, sampai sekarang sudah bukan lagi sebagai ejekan atau apapun ya. Tapi asal mulanya seperti ini memang. Yang kedua, makna kata Kristen atau Kristianos. Kata ini adalah bentuk Yunani dari poin A, kata Kristos. Kristos itu sama dengan Mesias ya. Kristos menjadi Kristus. Kalau Mesias atau Mesiah ya, mestinya dalam bahasa Ibrani menjadi Mesias. Artinya sama, yang diurapi. Lalu tambahan Ianos itu akhiran Latin atau Yunani yang berarti pengikut dari, mirip Herodian, pengikut Herodes ya. Jadi kalau Kristos lalu tambah Ianos menjadi Kristianos, itu berarti pengikut dari Kristus atau pengikut dari Mesias. Jadi Kristianoi adalah para pengikut Kristus, ini bentuk jamaknya ya, para pengikut Kristus. Tetapi karena saat itu poin pertama itu dianggap gelar Mesias dari sekte Yahudi yang aneh. Kedua, dan orang-orang Kristen dianggap antisosial, tidak setia pada kaisar dan fanatik. Maka menyebut seseorang Kristen kemungkinan dimaksudkan sebagai itu orang-orang pengikut Mesias palsu itu. Poin yang ketiga, penggunaan lain dalam perjanjian baru. Selain kisah 11 ayat 26, kata Kristen hanya muncul 2 kali lagi. Pertama dalam kisah Rasul 26 ayat 28, ini kata-kata Agripa kepada Paulus, engkau hampir-hampir meyakinkan aku menjadi seorang Kristen. Ini mungkin sindiran, bukan pujian. Agripa tampaknya berkata dengan nada skeptis atau mengejek. Lalu poin B, 1 Petrus 4 ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu, tapi hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama itu. Jadi saudara, kalau dalam Alkitab sebetulnya cuma ada 3 kali ya
Tapi dalam Alkitab Indonesia nanti ada 6 kali, dan yang tiga kali yang lain itu beda mestinya, bukan Kristen sebetulnya. Ini menunjukkan bahwa nama Kristen sudah menjadi sebutan umum dari luar, dan menyandang nama itu menyebabkan penderitaan. Sehingga Petrus perlu mengingatkan mereka agar tidak malu. Yang keempat, kesaksian sejarah gereja mula-mula. Poin A, penulis-penulis gereja mula-mula seperti Tacitus, sejarawan Romawi, menyebut orang Kristen sebagai orang-orang yang disebut Kristiani oleh rakyat, dan menyebut mereka sebagai orang yang dibenci karena kejahatan mereka. Dalam bukunya Tacitus ini, buku sejarah ya, Anaf 15.44. Lalu Suetonius menyebut mereka sebagai golongan sesat baru dan berbahaya. Semua ini menunjukkan bahwa sebutan itu digunakan oleh dunia luar dan bukan sebagai pujian. Kesimpulan, ini ada aspek, ini ada penjelasannya. Siapa yang pertama kali memberi sebutan Kristen? Orang luar, kemungkinan orang-orang non-Yahudi di Antioquia. Apa maksudnya mula-mula? Kemudian besar mengejek atau menghina pengikut Kristus itu. Apakah orang-orang Kristen menerima sebutan itu? Ya, lama-kelamaan mereka memiliki sebutan itu dengan bangga. Lihat 1 Petrus 4 ayat 16. Apakah sebutan itu dipakai oleh orang Kristen sendiri mula-mula? Tidak, mereka lebih senang menyebut diri mereka murid, matetai, saudara, orang kudus, atau umat Allah. Mungkin bisa ditambahkan pengikut jalan Tuhan dan sebagainya, itu pernah ada ya. Sebagai catatan saudara, dalam LAI TP1 ada 6 kali kata Kristen. Kali kata Kristen dalam perjanjian baru, tapi yang 3 itu sebetulnya salah ya. Ini Roma 16 ayat 7, ini contoh yang salah. Salam kepada Andronikos dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang telah dipenjarakan bersama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi di sini disebut dalam TP1 LA itu dikatakan Kristen. Tapi kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggris semua ya, King James, RSVN, IVN, ESV, ESV, New King James, dan YLT, mengatakan in Christ, dalam Kristus. Jadi tidak ada kata Kristen sebetulnya. Lalu yang kedua ada 1 Korintus 9 ayat 5. Tidakkah kami mempunyai hak membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara Tuhan dan Kefas. Istri Kristen ini mestinya dalam King James, NIV dan NASB, a believing wife, seorang istri yang percaya. Ya, bukan seorang istri Kristen. Sekalipun orang percaya itu orang Kristen, tapi terjemahan hurufiahnya bukan Kristen, tapi orang yang percaya. Lalu 2 Korintus 12 ayat 2, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau ini yang baru diangkat ke surga itu ya. Entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi nakal di sini seorang Kristen, tapi saudara terjemahan dari King James, RSVN, IVN, SB, ESV, New King James, YLT, a man in Christ, seorang laki-laki dalam Kristus, bukan orang Kristen ya. Jadi yang 3 ayat ini juga mengandung kata Kristen, tetapi salah terjemahan. Hanya 3 yang di atas tadi itu yang memang ada kata Kristen. Lalu poin ketiga, bertumbuh secara kualitas. Kualitas mereka khususnya dalam hal kasih terlihat dari bagian di bawah ini. Pertama, kehidupan atau kasih dari gereja di Antioquia. Pertama ada nabi-nabi bernubuat dalam ayat 27-28. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka bernama Agabus bangkit oleh kuasa roh. Ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan besar. Hal terjadi juga pada zaman Claudius. Nabi di sini kemudian sekedar berarti orang yang mempunyai karunia bernubuat. Nubuatnya apa? Nubuatnya ada kelaparan yang akan menimpa seluruh dunia. Istilah ini bisa berarti, jadi maksudnya istilah seluruh dunia ini ya.
Istilah ini bisa berarti pertama wilayah kekuasaan Romawi. Jadi mengapa disebut seluruh dunia? Karena itu dunia yang dikenal oleh mereka pada saat itu. Ya, seperti dalam Lukas 2 ayat 1, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang atau sensus yang di seluruh dunia. Dan tidak mungkin seluruh dunia ini betul-betul seluruh dunia. Dia masa mengadakan sensus untuk orang-orang di luar wilayah kekuasaan dia, karena masuk akal. Jadi ini bisa berarti wilayah kekuasaan Romawi ya. Dan poin B, penggunaan hyperbolical language atau bahasa yang melebih-lebihkan seperti dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-6. Kisah 17 ayat 6, tapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Ini lagi-lagi kata seluruh dunia tidak mungkin diartikan seluruh dunia. Mungkin ini bahasa hiperbola, hyperbol ya. Lalu secara nubuat yang terjadi atau menjadi kenyataan dalam ayat 28b, kita baca seluruh ayat 28. Seorang dari mereka bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan besar. Hal itu terjadi, kata juga ini tidak ada sebetulnya ya. Kalau terjadi juga ya, rasanya aneh kalimatnya ya. Terjadi pada zaman Claudius. King James, New King James dan YLT menambahkan kata Caesar. Jadi Claudius Caesar atau Kaisar Claudius. Saya tanyakan baca GPT pertanyaan dalam Kisah Rasul 11 ayat 28, kelihatannya ada perbedaan manuskrip-manuskrip. Bisakah kamu jelaskan? Jawaban ChatGPT benar sekali. Kisah 11:28 memang memiliki varian teks dalam naskah-naskah perjanjian baru Yunani, terutama mengenai subjek dari kalimat nubuatan kelaparan. Mari kita analisis secara rinci. Isi Kisah Rasul 11 ayat 28, beberapa versi terjemahan. Pertama terjemahan LAI, terjemahan baru. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh dorongan roh meramalkan bahwa akan terjadi kelaparan yang hebat di seluruh dunia yang akan melanda seluruh dunia. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Kedua, King James berdasarkan teks Receptus, and there stood up one of them named Agabus and signified by the Spirit that there should be great death throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Bentar ya, saya lihat dalam King James. Ayat berapa ini tadi? Bisa belajar 8 ya. Famine. Oh, iya, darat ke mana ya? Famine artinya sama kelaparannya. Tapi saya baru tahu ini ada kata ini, saya tidak pernah dengar rasanya. Now terjemahan dari NIV, one of them named Agabus stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. Lalu dalam kurung this happened during the reign of Claudius. Teks Yunani dan variannya berikut bagian utama ayatnya dalam teks Yunani. Saya kira tidak usah dibaca titik utama variannya. Ada dua tempat utama yang memiliki varian tekstual. Poin A, frasa akan terjadi. Melain esastai ya, melain esastai. Beberapa manuskrip menambahkan subjek atau mengubah susunan. Pertama, sebagian manuskrip mengatakan limon megan melain esastai, akan ada kelaparan besar. Mayoritas naskah NE28 UBS 5 memakai ini. Kedua, ada bentuk minoritas menyisipkan kosmos sebagai subjek
menjadi dunia akan mengalami kelaparan. Tapi ini lemah dalam bukti manuskrip. Lalu poin kedua, frasa terakhir yang terjadi pada zaman Claudius. Poin A, sebagian manuskrip menulis egeneto telah terjadi, yang lain menambahkan kai egeneto atau memakai bentuk pasif dan dengan kata ganti yang berbeda. Teks yang diterima oleh mayoritas ahli tekstual NE 28 dan UBS 5 adalah Agabus menunjukkan roh bahwa akan terjadi kelaparan besar di seluruh dunia yang memang terjadi pada zaman Claudius. Ringkasan perbandingan naskah, ini bacaan, ini manuskrip pendukung, ini penilaian. Limon, Megan, Melaine, ya. Ini manuskrip pendukung. Ini saya tidak tahu apa itu kodeks itu ada namanya ya. Seperti Vatikanus tapi saya tidak pernah mengingat itu. Jadi ini alif, ini A, alif ya, ini A, ini B. Saya tidak tahu yang mana yang Vatikanus, yang mana Sinaiticus ya, sebagai simbol-simbol pokoknya. Penilaian bacaan paling kuat NA 28. Lalu di sini varian dengan subjek eksplisit kosmos atau lainnya, beberapa naskah minuskel dan leksionari. Ini lemah berarti ya. Lalu kai egeneto atau egeneto, ini variatif tapi semua menunjukkan bahwa itu terjadi di zaman Claudius. Tidak masalah teologis, hanya gaya penulisan, penafsiran di seluruh dunia. F. Holland dan oikumenan ya. Sama dengan idiom untuk sebuah wilayah kekuasaan Romawi bukan bumi secara mutlak, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kedua nubuat yang tergenap secara historis menurut sejarawan Suetonius, Tacitus, dan Josephus, terjadi beberapa bencana kelaparan pada zaman Kaisar Claudius memerintah tahun 41 sampai 54 Masehi, termasuk di Yudea. Lihat bukunya Antiquities, ini saya kira punya Josephus ya, 20.2.5. Kesimpulan, poin A, varian memang ada, tapi semua teks Yunani utama setuju pada makna inti. Pertama, Agabus dan Rohuri menubuatkan kelaparan besar. Kedua, itu benar-benar terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Claudius. Poin B, tidak ada varian yang mengubah makna doktrinal atau itu secara signifikan. Saudara, kitab suci kita memang tidak murni seperti autografnya. Sudah ada perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak signifikan ya, tidak akan mengubah doktrin atau bahkan ajaran moral. Jadi kitab suci kita tetap bisa dipakai, bahkan kitab suci Indonesia itu tetap bisa dipakai selama kita menafsirkan itu secara benar. Sebaliknya kalau orang pakai autograf sekalipun tapi dia menafsir secara ngawur, ya jadi ajaran sesat juga. Poin C, teks mayoritas modern NA 28 dan UBS 5 dan hampir semua terjemahan modern mengikuti bentuk akan terjadi kelaparan besar di seluruh dunia, dan itu terjadi pada zaman Claudius. Saya kalau kita lihat dari jawaban dia memberikan jawaban yang bukan sesuai dengan pertanyaan saya. Kalau saya tanyanya maunya akan ada kaitan kaisar atau tidak. Ya, jadi saya lanjutkan pertanyaan lagi. Mengapa ada yang menggunakan kata kaisar dan ada yang tidak? Jawaban ChatGPT berikut penjelasan. Mengapa beberapa terjemahan menambahkan kata kaisar atau Caesar, sedangkan yang lain tidak? Ini teks Yunani, ini bacaan Greek, ini kaisar disertakan, ini keterangan. Ya. Teks kritis modern NE 28 UBS 5 Hetis Egeneto Epi Claudio. Ini kaisar disertakan, tidak ada kata kaisar ya. Keterangan hanya menyebut Claudio, masa Claudius ya. Kata Kaisaros, Caesar atau Kaisar tidak ada di sebagian besar manuskrip tertua dan paling dapat diandalkan.
Lalu tekstur Reseptus dasar dari King James dan New King James ya. Etis, Egeneto, Epi, Claudio, Kaisaros. Ini kaisarnya disertakan, iya ada kata Kaisaros ini ya. Lalu NTR, tekstur Reseptus ini ya, memasukkan tambahan Kaisaros sehingga terjemahan atau artinya di zaman Claudius Kaisar, Days of Claudius Caesar. Lalu manuskrip minoritas dan leksionaris, variasi campuran kadang dengan kadang tanpa Kaisaros, bervariasi. Naskah-naskah belahan barat, Western dan beberapa leksionaris menambahkan Caesar, tapi dukungannya lemah dalam bukti tekstual. Mengapa para penerjemah berbeda? Pertama, pilihan teks sumber. Poin A, penerjemah modern NIV, ESV atau NRSV, LAI dan lain-lain umumnya mengikut teks Kristus NE 28 dan UBS 5 yang tidak memasukkan Kaisaros. Poin B, penerjemah tradisional King James, New King James dan Wycliffe memakai TR, tekstus reseptus tadi ya, yang menyertakan Caesar atau Kaisar. Poin kedua, makna praktis menyebut Kaisar bersifat redundant. Jelas bahwa Claudius adalah Kaisar Romawi. Maka banyak penerjemah modern menghilangkan kata tambahan demi kesederhanaan dan kesetiaan pada manuskrip tertua. Sebetulnya menurut saya tidak bisa dikatakan redundant ya, karena tidak semua orang tahu. Saya sendiri tidak tahu nama Claudius dan nama Kaisar. Hanya orang yang belajar sejarah tahu, tapi saya kan memang tidak senang sejarah, jadi saya tidak tahu kalau Claudius nama Kaisar. Tapi kalau disebut Kaisar, Claudius saya sekarang tahu gitu ya. Kesimpulan poin A, tidak ada perbedaan doktrinal. Semua varian setuju bahwa itu terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Claudius. Poin B, perbedaan hanya pada apakah naskah masuknya kata Kaisar. Poin C, jika Anda membaca King James atau New King James, Anda akan melihat Claudius Caesar. Jika Anda membaca LI atau TP, NIV dan ESV, Anda akan melihat sekadar masa pemerintahan Claudius. Sekalipun ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak akan mengubah doktrinnya. Apakah dia Kaisar Claudius atau tidak, atau Claudius saja, itu tidak akan mengubah ajaran apapun kan. Tapi tetap variasinya ada, tetapi tidak akan mengubah ajaran. Sekarang saudara, apa maksudnya buat itu diberikan? Jelas supaya orang Kristen bisa mempersiapkan diri dan saling mendorong dalam penderitaan. Jadi kalau ada nubuat, maka orang bisa bersiap-siap seperti pada zamannya Yusuf menafsirkan mimpi Firaun itu ya. Jadi seandainya tidak ada mimpi itu pada 7 tahun kelimpahan itu mereka akan hambur-hamburkan, mereka kaya banyak uang. Tahu-tahu pada masa kelaparan, mati kelaparan semua karena tidak. Tapi dengan adanya mimpinya yang ditafsirkan oleh Yusuf, lalu akhirnya mereka kayak nyimpan gandum sebanyak mungkin sehingga bisa bertahan dalam 7 tahun kelaparan. Jadi itu sama saja dengan di sini ya, diberikan nubuat oleh Tuhan supaya orang-orang itu bisa, orang Kristen khususnya bisa mempersiapkan diri saling menolong dalam penderitaan. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, orang-orang Kristen di Antioquia itu mau menolong. Ayat 29 dan ayat 30. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya pada saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Poin A, padahal bahaya kelaparan itu pasti juga menimpa mereka sendiri. Mungkin mereka banyak yang kaya sehingga tidak terlalu menderita oleh bahaya kelaparan dibandingkan dengan orang miskin. Tapi bagaimanapun sikap mereka menunjukkan kasih, tidak egois. Nah, ini sama-sama kena bahaya kelaparan, tapi kondisi mereka masih mungkin lebih baik. Lalu mereka tetap menolong yang lebih miskin. Jadi orang miskin menolong yang lebih miskin, ya maksudnya.
Nah, itu sesuatu yang luar biasa dalam diri orang-orang Kristen pada saat itu ya. Sekarang kita masuk dalam poin B, mungkin mereka merasa berutang budi pada gereja di Yerusalem, dari mana Injil yang mereka terima itu berasal. Ya, jadi mereka dapat Injil dari sana, dapat berkat rohani, dapat keselamatan karena Injil dari Yerusalem. Sekarang mereka ingin membalas, sekalipun mereka miskin, menolong pada orang-orang Yerusalem yang lebih miskin lagi. Sekarang poin C, saudara, mereka memberi menurut kemampuan mereka masing-masing. Tuhan tidak pernah menuntut seseorang memberikan apa yang tidak dia punyai. 2 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi saudara, kalau memang ada orang yang butuh pertolongan, saudara mau menolong, tidak usah berkhayal, seandainya aku jadi triliuner atau miliarder, aku akan berikan dia 100 juta. Apa yang ada pada saudara itu yang dipersoalkan. Tidak usah pikirkan apa yang tidak ada pada diri saudara. Saudara punya 5.000, kalau saudara mau berikan 2.000 juga boleh. Sekarang poin D, yang dibantu oleh mereka hanyalah orang Kristen. Ayat 29b dan ayat 29b menunjukkan kata saudara-saudara ya. Dan itu jelas saudara seiman. Ayat 29, lalu memutuskan untuk mengumpulkan satu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya pada saudara-saudara yang diam di Yudea. Mengapa? Apakah orang Kristen tidak perlu membantu orang non-Kristen? Tentu saja iya. Tetapi kalau kemampuan terbatas, maka sesama saudara seiman harus diprioritaskan. Dan ini ada ayatnya jelas ya, Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, seringkali berbuat baik dibalas jahat, berbuat baik dibalas jahat, lalu kita jemu berbuat baik. Nah, ini tidak boleh ya. Kita akan, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Tapi ditambahi, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi saudara, kalau dananya ini memang tidak terbatas, ya memang boleh saja berikan kepada orang beragama apapun ya. Menolong orang itu tidak ada masalah selama bukan menolong agamanya ya. Menolong orangnya, bukan menolong agamanya. Bahkan bidat pun kita boleh tolong orangnya ya, tapi yang saya lagi kita tekankan orangnya, bukan ajarannya. Jangan seperti Pak tempo hari David Tong itu mengatakan mendirikan gereja Katolik dan sebagainya, ini kegilaan bagi saya ya. Di sini kita lihat kesatuan gereja. Orang-orang Kristen dari Antioquia atau yang non Yahudi itu membantu orang-orang Kristen di Yerusalem yang adalah Yahudi. Jadi gap antara Yahudi dan non Yahudi ini sekarang sudah mulai dihancurkan, sehingga yang non Yahudi itu mau menolong yang Yahudi. Sebagai penutup saudara, semua ini atau munculnya gereja, tumbuhnya gereja, adanya kualitas yang hebat dan sebagainya bisa ada karena adanya pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Karena setiap gereja harus menekankan dua hal itu ya. Pemberitaan Injil harus, karena dalam setiap gereja saya yakin ada orang Kristen KTP. Lalu pengajaran itu untuk orang-orang Kristen yang sudah bertobat supaya mereka bisa bertumbuh. Jadi penginjilan dan pengajaran dua hal yang harus ada di dalam setiap gereja. Hanya ada pemberitaan Injil, memungkinkan orang-orangnya Kristen, tapi bayi terus, tidak ada pengajaran, tidak bisa tumbuh. Hanya ada pengajaran, mereka mungkin tidak Kristen, karena tidak ada penginjilannya. Jadi dua-dua ini bekerja sama ya. Penginjilan untuk orang yang belum percaya supaya mereka bisa dijadikan Kristen, dan yang pengajaran untuk menumbuhkan orang-orang yang sudah Kristen. Jadi ini menyebabkan munculnya, kalau ada dua ini ya, maka akan muncul gereja, tumbuh gereja, adanya kualitas gereja yang hebat,
penuh kasih, saling menolong dan sebagainya. Itu karena adanya pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Sampai di sini pemberitaan firman, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu, dan kami sudah melihat bahwa banyaknya pengajaran firman dan juga pemberitaan Injil bukan saja membuat munculnya gereja atau bertambahnya jemaat, tapi juga bertambahnya kualitas dari jemaat, saling mengasihi, saling membantu, tidak egois dan sebagainya. Tolong gereja kami dalam pemberitaan Injil maupun pengajaran supaya selalu akan ada penginjilan maupun pengajaran, dan kalau ada orang-orang yang belum percaya, bila mereka bisa percaya dan diselamatkan, dan bagi yang sudah percaya, bila mereka bisa ditumbuhkan oleh pengajaran itu, dan mereka didewasakan, bahkan mereka juga bisa menjadi pemberita Injil dan pengajar firman atau melakukan pelayanan yang sesuai dengan karunia mereka. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa. Amin.